Masnya. Luar biasa. Dan kalau teman-teman lihat, Pak Beni, Pak Alfian, dan Pak Rindu bajunya sama ya? Seragam ya? Saya pun nggak punya loh baju itu. Ya, jadi ini sangat berharga sekali, Mas Dani. Ketika kita sama-sama di Jakarta sebelum berangkat ke Singapura, kita dibagikan, kecuali Mas Afro dapatnya ketika di Singapura karena beliau menyusulkan dari Pekanbaru kalau nggak salah itu. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian pin ini luar biasa ya dari Pak Yohanes Chandra. Beliau bilang gini, teman-teman hari ini sudah menyaksikan sendiri dan beliau bertanya apakah sama dengan yang diceritakan ketika di voice chat atau Zoom meeting. Nah, atau di presentasi setiap hari setiap minggunya ya. Nah, ya. Jadi tadi yang disampaikan Pak Beni itu sama benarnya ya gitu. Jadi kita menyaksikan langsung mulai dari pembelian kemudian sampai proses penyimpanan di Deriset. Dan perlu teman-teman ketahui semua, Mas Dani, bahwa Deriset itu dia membuat area penyimpanan emas itu targetnya adalah 10% dari cadangan emas dunia. Oke, itu informasi malah saya nggak tahu. Itu boleh tolong diceritakan, Pak Alfian? Seperti itu. 10% cadangan emas atau logam mulia saja, atau hanya emas? Emas dunia, jadi logam mulia. Jadi mereka memang merencanakan tempat itu bisa menampung 10% dari cadangan emas dunia. Oh, berarti kapasitasnya ya? Kapasitasnya, betul. Oke. Nanti gaya berapa ribu ton. Kan kita nambah terus ya? Betul. Oke. Ya, tentu saja ketika kita menerima pin ini, menerima pin ini sangat terharu ya dengan CEO kita yang sangat luar biasa. Rasanya ini satu kebanggaan dan beliau pesan jangan sampai hilang. Nah, jangan sampai hilang ya pinnya ya. Coba habis berapa bulan saya cek pinnya masih ada nggak? Habis 1 tahun saya cek masih ada nggak pinnya ya. Kita absen ya. Oke, baik. Berarti Pak Alfian saya tanyakan pertanyaan yang sama. Saya tanyakan pertanyaan yang sama ke Pak Beni, berarti jawabannya sama ya. Dari yang selama ini kita sharing, dan yang sudah dilihat sendiri itu sama ya prosesnya ya berarti ya? Ya benar. Jadi kita di hari Senin itu kita ke Bullion Store, itu tempat pembelian emas, di mana hampir seluruh institusi atau perbankan dan lainnya sepertinya kalau membeli emas ke sana, Mas Dani. Nah, jadi itu adalah tempat pembelian emas resmi yang ada di Singapura. Nah, setelah dari situ kita langsung menuju ke Deriset ya, seperti yang tadi disampaikan Pak Beni. Ketika habis sampai di Deriset ya prosesnya kurang lebih seperti itu, kita masuk, serahin paspor semua, kemudian kita mendapatkan ID card untuk izin masuk ke dalam ruangan ya. Nah, sampai di dalam ruangan pun ketika saat itu kan kita live di voice chat. Nah, saat saya live itu ruangan penyimpanan, saya sempat ditegur sama kepolisian Singapura. Akhirnya saya tunjukin kameranya. Jadi apa yang disampaikan Pak Beni tadi benar sekali, Mas Dani, bahwasanya privasi sekali ya, kita tidak boleh ke atas ya sampai kepala, wajah orang tidak boleh diperlihatkan, kecuali ya wajah kita yang ganteng-ganteng di sana boleh, wajah pihak Deriset tidak bisa, baik itu dari pihak Derisetnya sendiri maupun pihak kepolisian Singapura, itu nggak bisa sama sekali diperlihatkan. Oke. Baik, soalnya saya perhatikan Pak Alfian ini semenjak bukan semenjak ya, ketika sudah mulai OTW itu ya, dari Kalimantan ke Jakarta sudah mulai berpindah profesi jadi vlogger, langsung instan jadi selebgram ya.
langsung viral. Ya, jadi Tapi nggak apa-apa, memang maksudnya kan itulah yang menginspirasi luar teman-teman biasa. yang lain. Jadi bisa melihat juga ya ketika ketemu Betul. Pak CEO dan sebagainya. Luar biasa Pak Alfian. Ya, Betul mantap sekali. Ya memang itu momen yang harus saya ini kan ya, saya abadikan gitu dalam hidup saya gitu ya. Karena momen ini belum tentu terjadi 2 kali, 3 kali. Dan kalaupun kejadian kedua, ketiga itu sudah beda, Mas Dani. Pasti. Ya jadi Pak Beni dan Pak Alfian sudah berbagi bahwa sebenarnya prosesnya sama ya. Apa yang selama ini di-sharingkan, di presentasi ya, di video, di segala macam, ternyata melihat langsung dan prosedurnya sama. Pak Alfian, nanti saya akan lanjutkan pertanyaan untuk Pak Alfian ya. Terima kasih sudah sharing ya. Dan dijaga itu pinnya ya. Nanti akan ada pertanyaan lanjutan untuk Pak Alfian. Nah, sekarang saya mau tanya sama Pak Rindu. Ya. Pak Rindu ini luar biasa. Ya, karena Pak Rindu ini kenal Nagaya dari benar-benar awal. Ya, ketika Nagaya ini masih berupa konsep ya, ide di pemikiran dari Pak Yohanes Chandra, bentuknya masih baru presentasi. Jadi boro-boro emas ya, perusahaan saja mungkin belum ada. Ya, sudah beli Nagaya dengan jumlah besar. Nah, ketika beberapa minggu yang lalu Pak Rindu bisa datang dan menyaksikan langsung penyimpanan emas Nagaya ya, yang batch yang kesekian. Itu bagaimana Pak perasaan? Oke. Selamat malam, Pak Dani. Selamat malam, teman-teman semua di seluruh dunia. Selamat malam. Ya, suara saya jelas ya, Pak Dani? Jelas, Pak Rindu, jelas. Oke, baik. Ya, baik, Pak Dani. Secara pribadi, saya sangat happy banget ya, bisa ikut menyaksikan penyimpanan emas di Singapura. Kalau untuk jalan-jalannya sih, saya kira Singapura bukan lagi daerah yang baru pertama kali saya kunjungi ya, bahkan udah sangat sering gitu ya. Jadi artinya kalau hanya ke Singapurnya buat saya, itu bukanlah sesuatu hal yang sangat spesial. Tapi menjadi sangat berharga sekali buat saya karena ini ada kaitannya dengan apa yang ada di hati saya setidaknya dalam 4-5 tahun terakhir ini. Karena pagi siang malam rasanya sih udah ini mikirin Nagaya terus nih, Pak Dhani. Bagaimana caranya supaya pertama punya banyak Nagaya, yang kedua bagaimana supaya banyak teman, keluarga, saudara juga mereka mempersiapkan Nagaya saat ini, karena saya percaya Nagaya ini sesuatu hal yang sangat luar biasa di masa mendatang gitu, Pak Dhani. Oke. Jadi pesan saya selama ikut ke Singapura itu, buat saya itu sangat-sangat luar biasa. Terutama yang saya perhatikan teman kita Pak Alfian, karena beliau juga bukan hanya pertama kali ketemu CEO kita, tapi ternyata beliau juga pertama kali lihat Singapura ya. Jadi saya melihat kebahagiaan beliau sangat luar biasa dan itu juga ketularan ya. Seperti itu. Oke. Jadi agenda kami di sana, Pak Dhani, yang pertama, hari pertama kita ke itu ya, setelah mungkin sampai di Singapura dan kita jalan-jalan di airport dan lain sebagainya, saya kira itu nggak terlalu penting-penting amat. Yang paling penting adalah dimulai dengan hari Senin pagi, kita berangkat ke itu, yang pertama kita kunjungi adalah Bullion Star. Oke. Di Bullion Star ini saya banyak ambil fotonya. Bullion Star ini adalah distributor emas ya, dan di sana kami banyak dapat informasi. Pertama, saya bisa melihat ini distributor emas yang sangat luar biasa. Saya lihat emas dan perak yang saya lihat ya di etalasenya itu, emas dari berbagai ukuran ada di sana, baik bentuk pin, terutama batangan ya. Dan saya juga di sana ada lihat perak sampai berat kalau nggak salah ya 250 kilo juga ada gitu ya, dipajang di situ perak. Tapi kalau emas mungkin nggak ada, karena itu pasti berbahaya ya, 250 kilo. Kalau terakhir kita masukin ini harga 1 kilonya aja 1 miliar ya. Berarti kalau 250 kilo bisa 250 miliar, itu saya kira bisa sangat berbahaya ya, seperti itu. Nah,
yang saya dapat informasi di sana, ini Singapura ini sangat hebat karena apa? Mereka ini sebenarnya tidak punya sumber daya alam tambang emas gitu ya, tapi mereka punya pabrik emas. Itu yang luar biasa. Dan Bullion Star ini adalah salah satu distributor emas terbesar di sana. Oke, yang kita beli sebagai backup emas itu teman-teman, itu bukan emas perhiasan ya, tapi emas batangan. Emas batangan bersertifikat, saya lupa tiba-tiba, setara dengan Antam lah kalau di Indonesia ya. LBMA Satu, Pak dulu. LBMA ya, LBMA. Oke. Jadi yang kita saksikan waktu itu beli 5 kilo dan itu hanya ada 5 batangan ya. Satu batangan itu beratnya 1 kilo dan itu pertama kali saya pegang emas satu batang itu 1 kilo pertama kali ya, dan itu pengalaman yang sangat spesial buat saya. Oke, setelah dari Bullion Star kita menyeberang ke seberangnya itu untuk makan siang. Oke. Nah, di sana ketika kita makan siang kita udah ditunggu oleh Ibu Yuli Yolanda, ada juga Profesor Jung, ada Miss Hui Hui, dan kita sangat-sangat happy ya di sana. Dan ada saya ingat omongan Pak CEO kita, beliau cerita begini, Pak Dandi, baru kali ini simpan backup emas dan dia merasa sangat nyaman, sangat tenang. Karena apa? Biasanya dia harus bawa sendiri itu dengan ditemenin cewek-cewek, Bu Yuli Yolanda dan Hui Hui. Tapi kali ini ada 7 bodyguard besar terbaik yang diimpor dari Indonesia menjaga beliau, sehingga ketika kita lagi makan siang juga ya kita agak-agak norak juga nih, Pak, mau lihat dong, mau pegang apa segala macam, itu kita nggak perlu takut karena di sana kita ada 7 orang berseragam seperti yang saya gunakan ini, dan itu sangat-sangat membuat kita lebih tenang lah ya, setidaknya ada yang melindungi lah, kita ada yang menjaga. Dan di sesi makan siang itu saya tidak sia-siakan, saya banyak bertanya ke Profesor Jung hal-hal mengenai masa depan Nagaya dan apa saja hal-hal yang saya ketahui tentang Nagaya dari beliau. Kalau dari CEO kita, wow, dari kita berangkat dari apa tuh, pokoknya beliau memang tidak pernah berhenti bercerita, dan saya sangat senang sekali karena beliau memanfaatkan keadaan ini dengan sangat maksimal ya. Seperti itu, Bro Dani. Nah, kalau untuk proses setelah kita makan siang, kita langsung berangkat ke The Reserve ya. The Reserve ini teman-teman, ini perusahaan yang sama dengan The Safe House. Cuma di The Safe House, informasi yang saya dapat dari Pak CEO, ini adalah tempat penyimpanan yang lama, tapi nyewa. Oke, tapi nyewa. Nah, kalau The Reserve ini adalah bangunan mereka sendiri dan jauh lebih besar. Seperti kata Pak Beni tadi, sama Pak Alfian, diperkirakan kapasitasnya itu bisa menyimpan cadangan emas dunia sebesar 10% ya, dari cadangan emas dunia. Seperti itu. Oke, dari rumah makan itu saya nebeng mobilnya Bu Yuli Yolanda. Dan ini ada sedikit yang sangat spesial juga, Pak Dani. Karena apa? Selama di perjalanan, 1 hari sebelumnya, kami banyak bertanya, bahkan sama supir yang jemput kami dari bandara. Kami tanya, mobil yang kami tumpangi, tanya baru apa saja syarat untuk punya mobil di Singapura gitu ya. Dan tiba-tiba saya naik mobil Bu Yuli Yolanda, Range Rover yang terbaru. Dan itu membuat saya kaget gitu ya. Nah, kalau yang kemarin aja, mobilnya sekelas Noah, Toyota Noah, dan lain sebagainya, buat kita itu udah terlalu mahal gitu ya. Karena ternyata di Singapura itu, di samping beli mobil, mereka juga ada deposit hampir senilai mobil itu. Iya kan? Nah, Bu Yuli Yolanda, saya lihat di sana punya mobil Range Rover,
yang diperkirakan kalau di Indonesia itu harganya 7 sampai 8 miliar ya. Dari situ saya bisa melihat, wah, bukan kaleng-kaleng ternyata gitu ya. Jadi saya melihat beliau ini sebenarnya tanpa Nagaya bisa saja hidupnya itu sebenarnya udah sangat luar biasa gitu ya. Tapi beliau tetap low profile, dia mengerjakan Nagaya ini dengan sangat antusias, dan hal ini membuat saya sangat bersuka cita. Saya bisa melihat terpancar kejujuran, rendah hati dari semua pemimpin-pemimpin Nagaya. Saya tidak melihat ada semacam kalimat-kalimat blow up, membesar-besarkan, kayak seperti memberikan janji-janji yang fantastis. Saya tidak melihat itu. Tapi walaupun mereka nggak ngomong, kita bisa melihat bos dari itu tampilannya gitu ya. Seperti itu. Bahkan saya sedikit korek-korek juga informasi, Bu Yuli Yolanda tinggalnya di apartemen atau di mana, Pak? Saya bilang gitu ya. Ternyata beliau punya rumah sendiri dan itu ada di kawasan yang sangat luar biasa gitu. Saya kira lebih kurang seperti itu, Pak. Menjadi sangat surprise juga, Pak Dani. Akhirnya kami berangkat ke The Reserve, dan di tengah perjalanan holder investor yang pertama kali, salah satu pertama beli Nagaya yang pernah saya ceritakan tempo hari, langsung beli 40.000. Itu seorang dokter dari Manado. Beliau kebetulan lagi di Singapura, Bro Dani. Dan pas lagi saya naik mobil Bu Yuli Yolanda, perjalanan menuju The Reserve, posisi The Reserve ini kalau nggak salah nih, Pak Dani, dekat dengan Changi Airport ya, bandara Singapura. Karena saya melihat perjalanan kita dari Singapura, arahnya ke bandara gitu ya. Tiba-tiba beliau nelpon, Rindu, saya sudah selesai cek kesehatan. Saya sekarang available, waktunya ada. Kamu di mana gitu? Dok, segera meluncur. Ini lokasinya, datang ke sana. Bisa nggak saya masuk gitu? Terus saya bilang, berusaha datang aja dok, minimal lihat gedungnya. Saya bilang gitu ya. Akhirnya singkat cerita, dokter langsung datang, dan ketika kita masih di dalam resep ini, berkat bantuan Ibu Yuli Yolanda, kebetulan Ibu Yuli Yolanda tidak ikut masuk ke dalam ya, beliau standby di depan. Akhirnya saya langsung kontak Ibu Yuli Yolanda ketika dokter sampai, dan berkat bantuan beliau, akhirnya dokter juga ikut masuk ke dalam dan sempat menyaksikan ini, dan buat saya ini juga good timing, tidak kebetulan, ini sangat spesial, Pak Dani. Seperti itu, terima kasih. Luar biasa Pak Rindu, thank you ya, thank you sudah berbagi. Nah ini saya mau mengkonfirmasi beberapa hal ya Pak Rindu ya. Berarti yang pertama saya mengkonfirmasi adalah prosedur penyimpanan emas yang selama ini disampaikan sesuai ya dengan yang Pak Rindu saksikan sendiri di dalam The Safe House. Di dalam persis sama ya? Persis sama. Jadi selama ini kalau ketika kita sampaikan dengan tingkat keamanannya, tingkat ketatnya seperti apa, kemudian prosedur itu sama semua ya? Persis sama. Ya? Tidak ada, persis sama. Oke, teman-teman sudah dikonfirmasi 3 orang ya. Itu yang pertama Pak Rindu. Yang kedua, saya mau mengkonfirmasi adalah berarti teman-teman Pak Rindu, Pak Beni, Pak Alfian, ketika dan setelah dan sebelum penyimpanan emas dan membeli emas tersebut, itu duduk satu mobil dan makan siang bareng-bareng dengan manajemen. Tuh? Iya. Berarti nggak ada, manajemen di mana, teman-teman di mana gitu, nggak ya? Oh, tidak. Kita ada, berbaur. Benar-benar berbaur. Sangat-sangat luar biasa. Jadi sambil perjalanan bisa sambil ngobrol sama Profesor Jung, sambil makan bisa ngobrol sama Pak Yohanes, betul ya seperti itu ya? Oh iya, betul. Kalau sama Pak Yohanes mungkin saya udah lumayan sering ya komunikasi. Jadi pada momen itu memang saya selalu cari waktu untuk lebih banyak bertanya ke Profesor Jung. Sama Bu Yuli Yolanda. Makanya saya akhirnya nebeng mobil mereka. Oke, itu 2 mobil ya? Oh ya, karena banyak orang ya? Iya, banyak orang.
Oh, saya lihat tuh sempit-sempitan tuh satu mobil ya kalau nggak salah ya. Ada vlog. Iya betul. Oke, thank you. Iya. Nah, Pak Rindu, ini nanti saya akan konfirmasi kembali dan saya akan tanya beberapa hal tentang apa sebenarnya yang Pak Rindu pelajari dari Profesor Jung dan dari Bu Yuli. Tapi sebelumnya saya mau kembali ke Pak Beni. Oke, thank you Pak Rindu. Ya, Pak Beni.